Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Kami manusia yang lemah. Kadang-kadang kami secara fisik lemah ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, agar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan ini ya Tuhan, biarlah kami tidak lemah. Berkati kami, baik jemaat hamba-Mu di tempat ini yang hadir pada sore hari ini, mungkin masih ada di perjalanan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, pimpin mereka agar sampai di tempat ini yang selamat dan bisa berkumpul untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kami semuanya di sini yang mungkin ada sakit ya Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka agar mereka dapat disembuhkan dari segala sakit mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan kembali sehat, sehingga bisa datang belajar bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada orang baru ya saya lihat di samping Ade Bernard. Salam kenal. JB. Ada JB. Salam kenal. Saya orang Sabu asli dan saya hamba Tuhan sama dengan Bapak Kepala dan Jeswa. Oke. Selamat datang karena saya baru lihat. Selamat datang bergabung. Semoga dengan berjalan waktu terus mau mempelajari firman Tuhan. Amin. Oke, jadi orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat atau yang sudah berkomitmen mau melayani Tuhan atau mau berpihak kepada sebuah kebenaran, pasti dia melakukan hal itu karena dia menyadari bahwa ada tanggung jawab yang harus dituntut. Amin. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab orang yang sudah di dalam Kristus tentu berbeda dengan tanggung jawab di sebuah perusahaan. Ada perbedaan, tidak ada bersamaan. Jadi yang kita pelajari pada sore hari ini adalah kita akan mempelajari tentang yang namanya tanggung jawab orang Kristen. Orang Kristen. Dan orang yang selalu menyadari tanggung jawabnya selalu ada dalam kehidupan dia itu tidak bisa kalau orang yang tidak lahir baru. Tidak bisa. Oleh sebab itulah mayoritas dalam gereja sekarang, perhatikan baik-baik, mengadakan, saya lihat di Lobede itu katekisasi, misalnya katekisasi. Rata-rata di Lobede itu saya sorot mereka bukan katekisasi, tapi mereka duduk di pinggir-pinggir pagar-pagar, meja yang masuk keluar. Jadi orang yang seperti itu harus tegur kalau ada jemaat yang seperti itu, atau orang-orang yang sudah diajar selama dia melakukan katekisasi itu sebenarnya. Tetapi tidak. Tetapi kebanyakan di Sabu, khususnya di Sabu saya banyak yang hamil, yang kelompok-kelompok dari katekisasi itu. Makanya jadi adik saya 2 orang itu saya suruh keluar, tidak ada guna. Dan guru katekisasi itu termasuk sepupu kandung saya untuk mereka, guru katekisasinya. Tapi bosnya begini itu tidak bisa seperti itu. Jadi tanggung jawab, jadi tidak ada pertumbuhan sama sekali. Jadi tanggung jawab ini tidak didapatkan oleh orang yang baru menerima Yesus Kristus. Kita buka di Yohanes pasal 9 dulu. Coba kita buka situ. Ayat 31. Yohanes 9 ayat 31. Kisah tentang seorang buta sejak lahir. Yohanes pasal 9 ayat 31. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi tidak bisa. Orang berdosa tidak mungkin dia menerima yang namanya kebenaran itu. Tentu dia akan melakukan sesuai yang keinginannya, bukan kehendak Tuhan. Karena di sini sudah jelas kisah seorang buta ini yang sejak lahir ini orang Yahudi.
Mereka kaget waktu itu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan mereka ini bukan orang yang percaya. Jadi dan orang ini berkata kepada mereka bahwa orang berdosa mereka itu tidak mungkin mereka akan mendengarkan yang namanya kebenaran itu, dan mereka sendiri memang tidak percaya pada waktu itu. Jadi simple sebenarnya untuk menilai orang itu seperti apa. Apalagi anak-anak muda sekarang. Apalagi anak-anak muda sekarang. Sekarang bukan mau cari kebenaran. Bukan mencari kebenaran. Jadi seolah-olah mereka ini betul-betul di dalam Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka ini bukan mau melakukan kehendak Tuhan sebenarnya. Bukan. Peraturan yang dibuat sedemikian rapinya. Rapi sekarang di Logohede itu. Saya cerita di sana yang saya dulu lihat. Sekarang sudah ada yang namanya gerakan 2000. Gerakan 2000. Jadi di saat melakukan apa namanya itu? Pernikahan itu. Ada yang namanya penyambutan dari sudi ajar menari-menari begitu, jadi seperti raja begitu. Di Kolose itu sudah katakan situ, di Kolose pasal 2 ayat 33 situ, peraturan yang mereka lakukan sebenarnya penuh dengan hikmah. Tapi sebenarnya itu hanya peraturan duniawi. Jadi itu beribadah yang salah. Itu tidak benar. Dan kalau kita mengajar mereka juga, mereka tidak akan mendengarkan. Sudah jelas di sini tadi bahwa orang yang tidak mengerti kebenaran atau yang tidak lahir baru, mereka tidak akan melakukan kebenaran karena mereka orang berdosa. Tidak bisa. Jadi kita orang yang sudah lahir baru, kita memiliki yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Tidak bisa kita pasif. Tidak bisa dalam hal ini. Boleh kita sudah dipercayakan dalam sebuah perusahaan, boleh kita pasif, mungkin kita alfa. Tetapi Tuhan tidak boleh. Tuhan tidak mau seperti itu. Seperti Rasul Paulus, siap sedia. Baik atau tidak waktunya harus siap sedia. Jadi itu tanggung jawab harus ditunggu. Jadi yang kita pelajari poin pertama di sini adalah bahwa tanggung jawab orang Kristen itu yang pertama adalah harus mencerminkan kehidupan Yesus Kristus dalam hidupnya. Kita buka di 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami perintahkan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Luar biasa. Jadi Rasul Paulus di sini membantah waktu itu ada guru-guru palsu untuk berusaha mengkaburkan tentang pelayanannya. Sehingga dia menceritakan sini, kalau kita lihat dari ayat 1 ini, tentang kesetiaan dia dalam pelayanan. Sehingga dia di sini dikatakan di ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi Rasul Paulus ini menyadari setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Jadi tekanan apapun dia bilang, dia membuktikan bahwa saya adalah yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya tidak tawar hati. Apapun yang terjadi, amin, tidak tawar hati. Manusia memang masih bisa lemah. Tetapi Rasul Paulus itu masih manusia. Tetapi karena dia betul-betul berkomitmen, dia tidak tawar hati. Karena dia tahu tujuan utamanya untuk melayani Tuhan adalah sangat mulia. Pekerjaan yang paling indah itu apa? Melayani Tuhan. Di Timotius itu, Roma pasal 10, terus membawa kabar baik itu lebih indah. Luar biasa. Jadi ada tanggung jawab. Jadi ketika saya menerima kebenaran, maka saya akan menantikan posisi. Di Galatia situ pertukaran posisi. Jadi yang hidup di dalam saya bukan saya lagi yang hidup, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Jadi kehidupan saya itu harus dimatikan. Roma 12 di situ mempersembahkan tubuhmu, itulah ibadah sejati. Bukan mempersembahkan setengah tubuh, tapi seluruh tubuhmu memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu mempersembahkan seluruh tubuhmu.
Jadi kalau sampai orang yang sudah mengimani, perhatikan baik-baik, yang sudah berkomitmen bahwa dia sudah di dalam Tuhan, tetapi tingkah lakumu, sikapmu, setiap perkataanmu, setiap hatimu yang ego itu yang tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga menimbulkan tidak ada kesaksian hidup yang benar. Tanda tanya bagi kami, bagi saya sendiri tanda tanya. Kami sebagai hamba Tuhan hanya sabar, sabar mendidik, tikung, sabar. Jadi karena buah itulah memang kita tidak tahu hati, tetapi konsekuensi menimbulkan yang negatif dilihat secara luar, eksternal, muncul dari dalam hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Hatimu bereskan. Mazmur pasal 73. Oh, Tuhan Yesus suka dengan orang yang bersih hatinya, bukan yang kotor hatinya. Sukanya seperti itu. Jadi tanggung jawab kita mencerminkan kehidupan Yesus. Tidak mudah Bapak Ibu. Kami yang sudah dibentuk, mungkin Bapak Ibu dong belum pernah seperti kami yang sudah melalui proses. Saya 2 tahun proses. Datang umur 25 tahun kuliah teologi, bertobat tahun 2012. Semuanya tidak bisa. Mau kerja pun tidak bisa. Akhirnya mau lari dari teologi karena diajar dari cara sabu. Semuanya diajar selama 2 tahun saya. Luar biasa. Diajar, salah sedikit dibentak. Oh bukan begitu, cara lakunya begini. Jadi saya tahu semua. Jujur Bapak Ibu, cara cuci piring yang profesional seperti saya tahu. Saya tahu, mana sudah kita uji. Saya tahu, betul. Cara minum itu sebenarnya itu ada banyak salah ya. Saya lihat cara minum, cara cuci gelas segala macam itu sebenarnya masih banyak. Kita belajar dari hal kecil. Jadi mencerminkan kehidupan Yesus Kristus dari setiap tingkah lakunya. Rasul Paulus sudah katakan di 1 Timotius 4 itu, jadilah teladan dalam setiap tingkah laku, setiap perkataanmu, semuanya harus ada. Karena kita bukan lagi siapa, bukan lagi aku yang hidup di dalam diri ini, melainkan Kristus. Karena kita sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 10 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mencerminkan Kristus. Jadi kalau sampai kebanyakan ini GBA, kita jujur saja. Kebanyakan ini yang menimbulkan negatif ini, kebanyakan selalu gugur. Di Jakarta banyak seperti itu. Selalu gugur. Jadi kalau orang yang seperti itu tinggal tunggu waktu saja. Kapan dia mau bertahan? Tinggal tunggu waktu saja. Tidak lama. Tinggal tunggu waktu saja. Jadi sebenarnya kita ini kan mau dipimpin oleh firman Tuhan. Kita terima, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah firman Tuhan. Apa yang menjadi berangkat dalam hatimu itu? Sesungguhnya kalau hatimu masih keras seperti itu, berarti sesungguhnya apa? Roh Kudus belum ada dalam hatimu. Betul-betul. Rendah hati. Apalagi menerima teguran dari orang lain. Tidak ada rendah hati. Seperti itu namanya bukan bertobat. Kalau Pak saya bilang begini salah, ini tidak bertobat, dia bilang. Ini salah, dia bilang. Salah betul. Lu mau kenapa? Nah, itu namanya bukan bertobat. Mengaku salah tetapi nantang dia. Itu ciri-ciri tidak bisa mencerminkan apa? Mencerminkan Kristus di dalam hidup orang seperti itu. Itu berarti ada kemunafikan di dalamnya. Karena di sini sudah dikatakan tadi apa? Ayat 5 sini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba Allah karena kehendak Yesus. Rasul Paulus mengakui dirinya bahwa yang terjadi dalam kehidupannya bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga dia bisa dibawa menjadi pelayan Tuhan. Dia itu istilah dulu tuh, istilah sekarang teroris sebenarnya kalau kata itu. Teroris dia karena dia penganiaya orang Kristen. Luar biasa, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 2 dikatakan tidak apa dia bilang, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan
Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kebenaran Kristus yang adalah gambar Allah. Itu biasa. Ini kesetiaan, kejujuran dari isi hati Rasul Paulus, kejujuran. Jadi kalau sampai kita GBIA sudah dari soe atau buah soe sudah disambung sampai keluarga yang tidak mau melihat cahaya ini, yang sesungguhnya sudah ada perbedaan jauh, yang selama ini memang betul-betul mereka tidak ada pertemuan secara rohani, bahwa dia sampai mau menolak. Sangat mengerikan sebenarnya, mengerikan sekali. Kamu pikir kamu mengimani sebuah ajaran salah akan diselamatkan? Oh, tidak ada. Alkitab mengatakan seperti itu. Tidak ada. Itu iman yang salah terhadap komposisi imannya yang salah. Itu tidak bisa. Makanya Rasul Paulus itu selalu mendoakan. Roma 10 itu dihafal baik-baik. Kalau kita menggali firman itu sangat dalam di situ. Mereka itu yang sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Ayat 1 Rasul Paulus mendoakan mereka. Kalau selamat karena ajaran yang salah, seharusnya Paulus tidak perlu mendoakan mereka. Amin. Tidak perlu. Apakah ada kata doa di sana? Supaya ada pertolongan melalui orang lain, bawa kepada kebenaran. Jadi koreksi diri kami, kita masing-masing. Kita perlu mendoakan orang lain. Perlu itu. Jadi jangan hanya saya sudah tahu, tapi tidak ada pergerakan kepada sesama kita, teman kita. Tidak ada rindu menyelamatkan orang lain. Bukti seorang lain baru rindu menyelamatkan orang lain. Rindu, karena kenapa? Mati ini kita tidak tahu kapan. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, rapture. Tiba-tiba saya lagi membahas, ini anak saya sudah hilang. Di mana dia? Dia tidak tahu karena dia tidak mengerti kebenaran. Sudah hilang dia. Tidak bisa. Kita ini perlu ketakutan. Kalau di rumah saya di sana saya cerita. Khotbah ini kan tidak tertutup kita khotbah. Saya teriak dari depan. Mereka yang BPBA dong, semua dong duduk sana. Wih, begitu. Memang begini, dong di gereja. Tapi saya dan mereka itu saya selalu baik. Karena mereka itu sebenarnya bukan orang Kristen. Sebenarnya itu hanya Kristen KTP. Baik saya sudah dibaptis, adik kandung dari baik saya sudah terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Siapa yang baptis baik? Saya bilang itu lembu adik itu yang teologi itu. Oh begitu. Oh supaya apa? Dibaptis bilang supaya bisa masuk surga. Ini kacau balau semua. Makanya saya bilang saya tim pasti untuk. Kan dari keluarga kami ke Jakore baru 3 orang teologi dari keluarga kami. Karena itu yang terkenal di seluruh Sabu, saya kasih tahu, yang pernah mengadakan pesta terbesar ada tuh kami sudah di rumah saya sudah. Betul. Adanya mas keras. Cuma mereka semua sudah Kristen KTP. Soalnya banyak tiap apa. Jadi saya ini injili mereka satu-satu. Saya injili pakai bahasa Sabu. Satu orang saya injili di Pak itu di Kelapa Majas itu, di Pucucu itu ada sekolah teologi di Ambawa, RBC. Jadi Korodimu namanya. Dia menangis, saya salut juga sama dia. Begitu rindunya, baiknya bisa mendengarkan Injil. Dan telepon kakak tolong dia bilang, saya mau diselamatkan dia bilang. Oke adik saya bilang, saya akan pergi saya bilang. Saya pergi malam, 1 kali pergi. Karena dia suka tuli, jadi saya harus teriak. Halo, saya teriak begitu. Kadang-kadang double 3 kali baru dia dengar. Dia bilang kenapa? Dia bilang, baik, dia bilang. Saya jelaskan sama dia pakai bahasa Sabu. Jadi itulah. Jadi saya injili dia. Lusanya dia meninggal. Itu saya sudah 2 orang menginjili orang seperti itu. Nenek kandung saya sendiri. Dia menyembah berhala, mempersembahkan makanan di dalam rumah segala macam. Saya injili dia 2016. Dia lepaskan itu. 2017 lepaskan itu. 2017 saya kembali ke Jakarta. 1 minggu dia meninggal tidak ada sakit.
Dong kasih tahu saya kenapa nenek tidak sakit tiba-tiba meninggal, tapi saya percaya dia sudah lepaskan itu. Berarti dia sudah menerima Yesus. Amin. Jadi kita tidak tahu ada sehat tapi tiba-tiba mati. Jadi saya bilang koreksi hati. Orang yang lahir baru betul-betul harus mencerminkan ada kasih di dalamnya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 di situ. Coba kita lihat di 1 Yohanes 5 di situ. Orang yang hidup di dalam terang itu 1 Yohanes 5. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 5. Yang hidup di dalam kegelapan itu 1 Yohanes berapa? Yohanes berapa ya, saya sudah lupa ayatnya. Yang mengasihi ciri-ciri orang yang mengasihi orang di dalam kegelapan itu. Saya lupa. 1 Yohanes 2 ya. Ayat 9 ya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Coba kita baca di sini. Ayat 1 Yohanes 2 ayat 9. Saya baca, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Perhatikan. Jadi ini menceritakan bahwa ini dua jenis manusia yang sedang merajalela di muka bumi ini. Ada orang Kristen yang betul-betul mencerminkan kehidupan Yesus. Dia mengasihi keluarganya, buktikan mengasihi keluarganya dengan dia bisa menginjil dia, mengajarkan kebenaran. Itu dua jenis. Ada di sini dua jenis. Di sini dijelaskan di sini. Ayat ke-10. Di sini dikatakan apa? Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi ini di sini dua jenis manusia, dua kelompok. Kelompok orang yang di dalam Tuhan dengan kelompok orang yang di luar Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah mengakui, oh saya sudah bertobat, oh tanggung jawab saya apa? Oh tanggung jawab saya apa? Harus mengasihi saudara saya. Mengasihi apa? Yang mengajarkan dia, mengasihi dia, mengajarkan nasihati dia melalui firman Tuhan, supaya dia bisa datang di tempat ini dengan baik-baik. Tanggung jawab kita itu. Tanggung jawab kita ini orang percaya terlalu banyak. Cuma yang kita pelajari ini hanya beberapa poin saja. Poin yang pertama tadi yang saya ajarkan adalah mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Kenapa? Karena bukan Yesus, bukan saya lagi yang hidup di dalam diri ini, tetapi Yesus yang hidup. Dan dia memancar keluar, suratan terbuka bagi orang lain. Itu poin yang pertama, mencerminkan. Jadi betul-betul kita harus ada buktinya. Jangan hanya omong doang. Jangan omong doang, tidak bisa seperti itu. Berat Bapak Ibu, tidak gampang melayani Tuhan. Semuanya diasah. Yang tadinya kasar seperti keset. Ini tahu keset tuh, digosok begini sampai licin dulu. Kalau jadi pelayan Tuhan tidak gampang. Kadang-kadang capek juga. Capek, bukan tidak capek. Amin. Jadi itu poin yang pertama, tanggung jawab orang Kristen mencerminkan kehidupan Kristus di dalam hatinya, dalam hidupnya. Yang kedua adalah, mari kita membuka di Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Saya baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tanggung jawab yang paling penting adalah melanjutkan misi Tuhan Yesus di muka bumi ini. Lanjutkan misinya. Misinya kenapa? Karena misi Yesus datang ke dunia. Dia mati untuk menebus dosa seluruh manusia, bukan setengah manusia seperti kelompok Calvinis. Semua manusia. Jadi semua manusia. Jadi kita sudah terima anugerah Allah. Sekarang yang kita lakukan apa? Misi Tuhan ini generasi melalui kita. Jadi kita harus lakukan pemberitaan ini, kasih tahu bahwa Yesus sudah mati. Mati gara-gara dosa manusia yang tidak bisa dihapuskan oleh apapun di muka bumi ini. Mau obat apapun, tidak ada.
Sedangkan kita memberitakan Injil. Karena dia tanpa mendengarkan Injil, maka dia binasa. Tidak bisa. Di Roma 10 sudah dikatakan situ. Orang yang tidak mendengarkan Injil tidak bisa diselamatkan. Injilnya seperti apa? Injil yang benar. Makanya di Yohanes 8 ayat 31 dia bilang, orang itu bisa dimerdekakan oleh kebenaran, bukan dimerdekakan oleh hal yang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Yohanes 8 ayat 31. Jadi melanjutkan misi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Yesus datang ke muka bumi ini mencari orang yang hilang. Sekarang kita sudah tahu, kita lakukan maksudnya. Kembali lagi kepada pribadi. Tetapi saya lakukan begini. Amin. Lakukan. Jadi derajat itu perlu sebenarnya. Ada benar. Perlu. Jangan bilang harus untuk seperti itu. Tidak ada seperti itu. Semua orang Kristen yang sudah diselamatkan memiliki tanggung jawab yang sama. Amin. Memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi kalau setiap kan banyak orang seperti itu. Tidak usah kita lah, itu tanggung jawab pendeta. Itu orang yang begitu mau cari hal itu. Betul. Mana ada tanggung jawab pendeta? Dia tidur sah. Begitu. Kita ini kan mencari upah, ya toh? Mencari upah. Orang yang melayani Tuhan dengan lebih baik, maka diperhitungkan semuanya upahnya juga lebih baik, lebih besar. Orang yang melakukan lebih jahat, hukumannya lebih berat. Adil besar, tetap Tuhan adil. Dan hati kita betul-betul. Rasul Paulus itu sebenarnya habis akal juga dia. Tetapi dia begitu giat itu. Waktu dia perjalanan ke Damaskus ditangkap, dia langsung lari, dia tunggu dulu. Tidak ada seperti itu di situ. Langsung dia di tengah-tengah keluarga. Dia tidak tunggu waktu. Dan begitu juga kita, Bapak Ibu. Luar biasa kita di sini ini, kita sudah tahu kebenaran. Memang agak susah untuk membawa orang dalam kebenaran itu tidak gampang, sangat mudah, butuh waktu. Saya di Lombok itu awalnya itu banyak hal yang saya lihat itu. Saya lihat dari orang-orang yang di sekeliling. Yang saya buat mereka kuat dari saya itu apa? Saya juga merasa bangga dalam diri saya, Bapak Ibu. Saya jujur saja kesaksian hidup saya. Amin. Saya kuat. Jadi mereka rata-rata gosip itu dia bilang, mereka cari kesaksian dia memang dia begitu jahat dulu. Kenapa dia begitu? Kita harus lihat itu dia bilang. Saya bukan membanggakan ini, tetapi itu fakta. Dan mereka sudah lihat, om saya itu sudah 20 lebih tahun, betul-betul ajarin orang judi, termasuk bapaknya Anjani Nohala. Dia ajarin judi dia. Sekarang suruh kasih makan ayam dia sudah mau lihat. Ini Om Jibril dia bilang terus sudah taat nih. Dia bilang akhirnya dia marah-marah sama om saya. Om saya sudah tahu yang baik. Dia tidak mau lagi. Itu dari kesaksian karena dia judi keras di seluruh dunia itu. Taruhannya besar. Orang jadi kaget juga. Dia sekarang sukanya dia sekarang adalah apa? Memberitakan ini. Dia bisa menjelaskan. Coba aja nanti kalau ada berat pingsan. Diskusi sama dia pakai bahasa sabu. Dia sudah bisa baca. Tapi saya berusaha menjelaskan pakai bahasa sabu. Begini. Akhirnya sekarang dia dari kesaksian. Sampai anaknya di Kupas ini kita doakan juga yang di pabrik kelapa yang di sebelah rumah itu ada bakal lagi baru-baru di sana. Bakal lagi di sana bilang jadi sudah kelas. Doakan juga karena bapaknya om saya yang saya bilang tadi itu dia ingin kembali ke sini, ikut sini juga, cuma mungkin masih kendala. Tapi itu melalui proses yang lama. Tetapi kita jangan tawar hati seperti Rasul Paulus bilang tadi dengan keadaan seperti itu. Kita terus mengajarkan. Jadi melanjutkan misi Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Dan bukan hanya itu saja. Tanggung jawab orang Kristen itu mendirikan jemaat lokal. Kenapa jemaat lokal? Karena sekarang sangat penting. Jemaat lokal itu sangat penting karena dia menerapkan dalamnya pendisiplinan di dalam sebuah jemaat. Yang melakukan kesalahan harus ditegur. Matius 18 situ. Ditegur secara dua mata. Kalau dia melawan, dia tidak mau salah, panggil 2 orang saksi supaya itu tidak disaksikan. Kalau tidak mau, hari minggunya maju terakhir kali lu mau mengaku suami. Itulah penting jemaat lokal. Jadi tidak boleh
dalam sebuah jemaat lokal menerima orang-orang yang tidak bertobat, orang yang tidak cinta Tuhan. Tidak boleh. Jadi gereja yang melakukan kasih minum perjamuan Tuhan, yang dia belum bisa mengambilkan dengan sungguh-sungguh itu Tuhan, menurut Tuhan itu tidak boleh. Jadi manfaat jemaat lokal sangat penting, karena itu dia ada penerapan kedisiplinan dalam jemaat. Dia jaga supaya jemaatnya itu jangan bengkok jalannya. Tidak bisa. Harus begitu. Jemaat lokal yang tidak dikuasai oleh satu apapun di muka bumi. Matius 16 ayat 18. Yang berkuasa hanya Kristus. Itulah kepala kita. Tidak ada alam bawah tidak boleh menguasainya. Itulah yang namanya jemaat lokal. Itu perlu. Karena sekarang sudah bukan seperti itu lagi. Mayoritasnya bukan seperti itu lagi. Sekarang mengambilkan yang namanya universalisme. Ekumen ini kuat sekarang Bapak Ibu. Hati-hati juga kita. Toleransi bilang begini. Masa saya harus toleransi dalam hubungan iman? Saya tidak setuju itu. Tidak bisa. Masa kalau kamu punya saya kita toleransi bilang kita benar? Tidak bisa seperti itu. Toleransi dalam hal apa dulu? Boleh-boleh saja toleransi. Kalau saya membantu kamu dalam hal apa dan sisi apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau soal iman, saya tidak setuju. Tidak setuju. Karena kenapa? Karena Kristen semua tidak sama. Kristen tidak bisa diselamatkan semuanya. Yang diangkat oleh Tuhan di 1 Tesalonika 4 situ, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, yang sudah lahir baru. Tidak bisa. Jadi itu tanggung jawab orang Kristen. Memberi jemaat lokal juga aturan-aturan yang betul-betul alkitabiah. Sekarang tidak ada penerapan firman Bapak Ibu. Manfaat firman itu kalau kita dilihat itu tidak ada. Jadi di gereja itu kalau mau salah pun mereka tidak mau tegur, karena akan menimbulkan pertengkaran. Tapi kalau kita mau menuruti yang alkitabiah harus tegur. Lo mau lari-lari, kalau mau cinta Tuhan silakan. Tidak ada problem, tidak ada masalah. Itulah, makanya saya butuh kerendahan hati. Orang yang lahir baru itu betul-betul hatinya terbuka, bersih hatinya. Bersih, tidak boleh. Tidak boleh menentang firman Tuhan. Celaka orang seperti itu. Butuh kerendahan hati Tuhan. Tapi ada juga orang yang oh iya saya terima, saya hadir terus itu. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kembali kepada hati. Matius 15 ayat 9 dan 10. Mereka menggunakan anak dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Ada orang Kristen seperti itu. Lembut sekali. Oh saya cinta Tuhan, betul-betul. Di saat ujian datang dalam kehidupannya, oh dia mulai mundur. Itu celah bagi iblis masuk. Kalau sampai kamu mundur terus seperti ini, maka iblis akan masuk. Banyak kisah Ayub kan begitu. Itu dari beberapa sisi itu. Dari sisi keuangan dan lain sebagainya. Ternyata dia diuji begini, mana cinta Tuhannya? Kok ujian datang perlu marah-marah sama sambil? Masakah alangkah kita seperti itu? Kutukilah dia bilang. Tapi Ayub membuktikan sikapnya bahwa dia mengasihi Tuhan sehingga dia bilang kamu seperti orang gila. Apa kita mau menerima yang baik, tidak mau yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Walaupun sahabat-sahabat yang menuduh dia bila ada dosa tersembunyi segala macam. Tidak, itu salah paham semua. Tidak ada seperti itu. Jadi itu tadi melanjutkan misi Tuhan. Jadi kalau sampai kita pasif, waktu kita ini singkat sebenarnya, singkat sekali di muka bumi. Kalau kita sampai betul-betul membuang waktu kita di sini, sangat mengerikan sebenarnya. Membuang waktu kita, ada peluang untuk menginjili orang, baru kita buang-buang, ada kesempatan, baru kita tidak injili dia, kasihan juga. Saya tadi baru injili satu orang di mana? Orang Rote, Marga Sapi Dukanino tadi itu. Saya rayu dia ikut PA. Jadi minta nomor WA-nya, saya injili dia. Karena Rote keras juga itu. Dia bisa merokok aja. Dia bilang dia ngomong rokok di situ. Saya injili sih tadi satu di toko buku, di toko kaca. Saya injili juga satu tidak sama pas keluarga dengan saya. Jadi dari lanjut nanti ya. Dan nanti rayu dia nanti ajak dia untuk ikut PA sih.
Itu tanggung jawab kita. Kita melakukan segala sesuatu, jangan sampai lupa Tuhan. Kita masih bisa bekerja yang lain, tetapi kalau sampai kita lupa Tuhan, mau membela kami Tuhan, orang yang membela kami Tuhan itu sebenarnya termasuk penyembah berhala menurut Kolose pasal 3 ayat 5. Secara teologi, jadi yang penyembah berhala itu bukan hanya menyembah batu, bukan itu. Secara teologinya itu yang membela kami Tuhan itu juga termasuk penyembah berhala. Dan jangan sampai kita bilang, oh saya begini mah dia bilang, tapi saya tidak mau melakukan yang Tuhan mau. Itu menyembah berhala. Kolose pasal 3 ayat 5 ini. Coba kita baca sih. Coba kita baca dulu sini. Kolose pasal 3 ayat 5, coba. Atau ayatnya. Kolose pasal 3. Coba. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Jadi sikap itu tidak benar. Kalau kita masih ada nafsu, itu termasuk kejahatan. Kamu tidak mengajarkan keluargamu dalam hati itu masuk termasuk apa yang ada rasa benci di dalam hati itu. Itu ada jahat di dalam hatimu itu sebenarnya. Tidak boleh begitu. Kita memberitakan Injil dengan hati yang tulus, penuh kasih. Ajarkan dia. Jadi kalau kamu tidak mau bilang, saya tidak mau menginjili dia, oh itu sudah beda cerita, sudah beda lagi ceritanya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jangan kita seperti orang yang tidak tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran itu hidupnya seperti yang tadi, mencerminkan kehidupan Kristus. Yang kedua, melanjutkan misi Tuhan. Melanjutkan misi Tuhan, memberitakan kabar baik. Karena Yesus sudah datang ke dunia menebus dosa kita seluruh manusia. Kita tidak pernah mengajarkan seperti yang konsep-konsep aliran tertentu yang bilang sudah 50% ke surga, sudah 50% ke neraka. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Karena itulah Injil dikumandangkan sampai saat ini. Ya toh, logikanya sederhana. Kalau sudah ditetapkan 50% ke neraka dan ke surga 50% ke neraka, buat apa kamu ngotot? Sebentar juga hasilnya, orang yang ke neraka tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Begitu juga di surga, sama-sama tetap 50 dan 50. Simple. Amin. Tidak akan bertambah. Mau gali bagaimana lagi? Mau sekolah bagaimana lagi untuk memutar-mutar seperti itu? Kalau mau berargumentasi bisa-bisa saja. Tidak bisa. Jadi kasih tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang hilang, yang seharusnya binasa, tapi Yesus datang kembali melalui anugerahnya di atas kayu salib. Sehingga kita melihat itu, bahwa itu pengorbanan Tuhan untuk menebus kita. Sekarang sikap hati kita bagaimana? Sikap hati kita, apakah kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami? Kita? Atau apakah hati saya sudah mau mengakui Yesus? Atau apakah saya sudah mau mengaku bahwa saya orang berdosa yang seharusnya binasa? Harus mengakui itu. Di saat kita mengakui dan mau menerima dia, maka Roh Kudus akan masuk secara otomatis tanpa ditransfer seperti pulsa. Betul, karena ada di sekolah saya banyak pengalaman juga saya. Jangan seperti pulsa. Roh Tuhan itu bukan pulsa. Dia masuk secara otomatis. Jadi saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus masuk di dalam hati saya, sehingga saya dimeteraikan menjadi miliknya dan menjadi anak-anak Allah. Bukan ditransfer. Jadi kalau ada orang bilang, transfer begini, bukan pulsa. Yesus itu yang harus perintahkan kepada kita, bukan kita yang suruh-suruh dia begini. Kita itu yang kita lakukan minta pertolongan Tuhan, bukan mau kamu yang jadi kuasa atas dia lagi. Beda sekali. Amin. Jadi itu poin yang kedua tadi, tanggung jawab orang Kristen adalah melanjutkan misi Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan ke semua manusia. Yang pertama itu, yang kedua itu tadi, bukan hanya itu saja, tetapi harus ada jemaat lokal. Membangun jemaat lokal supaya ada tubuh Kristus yang sungguh-sungguh berdiri atas kebenaran. Sekarang kan perjamuan Tuhan itu dengan baik-baik. Mereka itu mau siapa saja dari luar kasih masuk, suruh minum saja. Padahal Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Di Korintus itu kan sudah jelas.
Orang yang boleh minum perjamuan Tuhan itu adalah yang sudah mengaminkan tubuh Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mulut saja. Jadi kalau orang yang belum dewasa tidak boleh kasih perjamuan Tuhan. Sekarang kan sudah aduk-aduk, raginya sudah masuk, jadi tidak jelas. Kalau ada jemaat lokal seperti ini jelas, sudah jelas itu. Amin. Yang terakhir yang kita harus lakukan adalah tanggung jawab yang terakhir, yang ketiga. Mari kita buka di 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1. 2 Yohanes ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita baca secara bersama-sama. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Perhatikan baik-baik, luar biasa sekali. Jadi tanggung jawab orang Kristen, atau ini tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan apa? Alkitab tidak pernah mengajarkan kamu keluar dari Yesus. Tetapi yang Alkitab lakukan di sini adalah perintah kepada kita dituntut untuk tetap tinggal dalam anugerah Allah. Anugerah Allah. Atas pengetahuan yang benar yang bisa membedakan saya dari dosa. Jadi orang yang tidak melangkah keluar dari itu tidak memiliki Bapa, itu binasa muda. Tidak bisa. Jadi tanggung jawab yang ketiga itu adalah bagi orang yang sudah diselamatkan adalah tinggal tetap dalam anugerah Allah. Itu yang ketiga. Tidak boleh melangkah keluar Bapak Ibu. Cara tinggalnya bagaimana? Ada caranya. Berteguh. Pikul salib. Apapun yang terjadi yang menguji kehidupan iman kita, tetap teguh. Tidak boleh 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dan 16. Baca kitab suci. Teguh sampai akhir hidup kita, sampai mati kapan? Karena kita ini tidak bisa dipensiun seperti pegawai negeri kita. Melayani Tuhan itu sampai seumur hidup. Tinggal di dalam anugerah. Jadi orang yang sudah lahir baru itu sebenarnya harus bisa melihat itu. Bahwa kalau dia sudah sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan dia sudah tahu itu bahwa itu sebuah kebenaran, yang Alkitab dia tetap tinggal. Harus tetap tinggal itu. Karena kita kelompok yang percaya yang namanya kemurtadan itu. Kita ini bukan kelompok yang percaya sekali selamat tetap selamat. Tetapi yang kita pahami dari Alkitab itu ada kemurtadan. Jadi orang yang di luar kasih karunia atau orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, bahwa dia melangkah di luar itu murtad, tidak bisa diperbarui sekali lagi, tidak bisa. Kita orang yang percaya itu. Kalau orang yang percaya sekali selamat ya tidak masalah, pindah saja, kasih tinggal sudah. Dia mau pindah di mana pun terserah. Walaupun itu masalah dilihat secara eksternal, secara hati kita tidak tahu, memang tidak tahu. Tetapi bagi saya itu, kita juga bisa lihat. Minggu pindah dalam ke agama-agama lain atau sesama Kristen, ya memang hati kita tidak tahu. Kita memang tidak langsung menghakimi itu murtad, karena hati kita tidak tahu. Biasa saja dia karena faktor-faktor yang lain makanya dia pindah. Karena ada sekarang pacarnya itu, perhatikan, ada benar juga ada bapak saja pacar saya juga di sini ya. Perhatikan, jadi ya kita ngomong lurus saja. Jangan sampai kamu lihat wajah saya, ya dong. Wajah saya begitu hitam manisnya, begitu. Atau lihat tadi benar begitu tingginya dan cakepnya, begitu. Nah, repot toh. Nah, di satu saat nanti masih mudanya masih I love Jesus, I love you dulu, I love Jesus dulu pertamanya. Yang keduanya I love you dibilang. Giliran ujung-ujungnya diuji oleh Tuhan, tidak ada lagi love-nya. No love. Tidak cinta lagi. Jangan sampai banyak faktor seperti itu. Ini fakta, bukan berbicara yang kabur-kabur. Ini fakta yang terjadi dalam dunia kekristenan maupun dalam dunia agama-agama lain. Fakta itu. Jadi di saat kita mengambil sebuah keputusan, sudah tahu kebenaran, kita harus teguh.
bertekun dalam pengajaran yang benar. Yakobus pasal 1 ayat 9, 25 di situ. Bertekun. Kita buka dulu di Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 25. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Luar biasa. Jadi orang yang sudah mendengarkan kebenaran, katanya Yakobus, bukan didengar untuk dilupakan, tetapi didengar untuk tetap ada di dalam hatinya, sehingga dengan bertekun itunya dia tetap tinggal di dalam anugerah Allah. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang kacau-kacau seperti itu dia itu hanya mendengar, tetapi dia mau melupakan. Tetapi yang dituntut Yakobus ini adalah kamu mendengarkan firman dari Allah, bukan untuk dilupakan, tetapi tetap ingat. Dan tetap ingat dan tetap ada di dalam hatimu. Karena dengan itulah saya menyimpan itu, saya harus tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Meneliti hukum di sini itu adalah Alkitab. Tidak ada yang hukum di sini lagi yang memerdekakan berhubungan dengan dosa. Hukum, meneliti hukum yang memerdekakan itu Alkitab. Kita ini kan sudah lihat Alkitab, bagaimana jalan keselamatan dan bagaimana. Jadi kita tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu. Apalagi kita yang percaya seperti yang saya bilang tadi, konsep kemurtadan kita yakini itu. Karena Ibrani sudah jelas. Ibrani pasal 6. Ibrani itu banyak berbicara kemurtadan itu. Dari pasal 5, 3, 6, 7 itu ada semuanya. Jadi bukan seperti orang yang bilang mau pindah agama juga, cinta beda agama. Tahu lagu cinta beda agama? Mungkin Pak Raja harus bahas itu dulu, cinta beda agama walaupun sudah agak lama. Amin. Apakah itu boleh? Boleh masalah cinta beda agama? Boleh saja, tapi jangan sampai kamu dipengaruhi oleh mereka. Cinta, kita harus ada cinta dalam hal apa dulu? Mengasihi, itu kan mengasihi mereka, kita boleh. Pacaran yang orang yang beda agama boleh. Tetapi ingat, mindsetnya tidak boleh salah. Saya pacaran dia untuk apa? Kan begitu. Tapi kata Rasul Paulus, lebih baik kamu cari yang sepadan dengan ini, yang seiman. Amin. Jadi itu tanggung jawab kita, tinggal tetap di dalam anugerah Tuhan, tetap setia kepada yang benar, tekun memikul salib. Amin. Jadi yang saya bagikan pada sore hari ini, temanya tadi adalah tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan. Jadi di saat kita mengambil keputusan, kita jangan mendengar dan melupakannya, tapi tetap ingat bahwa saya sudah selamat. Jadi ada tanggung jawab yang dibebankan dalam kehidupan saya. Tanggung jawab yang pertama itu apa? Harus bisa mencerminkan kehidupan Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena bukan saya lagi yang hidup sini, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam saya, sehingga dia memancar keluar dari teladan, surat yang terbuka. Yang kedua, yaitu melanjutkan misi Tuhan di dunia ini. Misi Tuhan yang mengabarkan kabar baik. Jemaat lokal itu harus didirikan. Karena jemaat lokal itulah yang menerapkan aturan yang sangat alkitabiah. Bisa diuji melalui peraturan itu, ini orang cinta kebenaran atau tidak. Yang terakhir tadi adalah tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Jangan melangkah keluar. Karena orang yang melangkah keluar dari anugerah Tuhan, maka dia tidak memiliki Bapa. Kalau sudah tidak memiliki Bapa, pasti dia binasa punya. Amin. Demikian firman yang saya bagikan buat kita semuanya. Semoga kita merenungkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang singkat ini bagi kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh ya Tuhan selalu menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya Tuhan, yang sangat berbeda dengan orang dunia ya Tuhan.
Berikan kami ya Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kehendak-Mu dengan betul-betul dengan hati yang tulus ya Tuhan. Engkau berkati keluarga hamba-Mu, jemaat hamba-Mu, gembala gereja yang ada di tempat ini ya Tuhan, agar mereka semakin hari semakin mengasihi-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga bisa bergandengan tangan untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga banyak jiwa yang dibenarkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Penginjil Markus Robi. Jadi belum dapat kapal, jadi saya kasih pagi jasa kita firman dulu. Penginjil Bobi tadi baru berangkat karena hari Kamis dia akan